Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana ingin mempresentasikan mengenai kecurangan pelaporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tanggal 21 Agustus 1984. Kronologi singkat Jiwasraya hingga saat ini membutuhkan dana lebih dari 32 triliun untuk bisa kembali sehat. Masalah Jiwasraya sudah terjadi pada awal tahun 2000-an pada era pemerintahan Bambang Susilo Yudhoyono. Dan pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan ekuitas Jiwasraya negatif hingga 3,29 triliun karena aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan kewajiban. Maka, BPK di tahun 2008 akhirnya memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan yang dinilai tidak meyakinkan. BPK juga menyampaikan pada tahun 2006 terbukti bahwa Jiwasraya melakukan rekayasa akuntansi pada laporan keuangan yang akhirnya menghasilkan laba semu. Kemudian tahun 2011, Jiwasraya melakukan skema reasuransi yang kemudian mencatatkan surplus hingga 1,3 triliun. Namun, sebenarnya metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara atau jangka pendek, sebab keuntungan reasuransi semu dan tidak memiliki keuntungan nilai ekonomis. Di tahun 2012, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi atau Saving Plan yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Rupanya bukan menyehatkan, malah menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena pada waktu itu bunga yang ditawarkan cukup tinggi, mulai dari 9 hingga 13%, dan bunga ini lebih besar dari suku bunga deposito pada saat tahun tersebut, bahkan dari pertumbuhan yield obligasi. Sudah terlihat semakin dalam, bukan mencari tambahan pemasukan, Jiwasraya di tahun 2014 malah mensponsori klub bola asal Inggris Manchester City. OJK pada saat itu meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penyehatan keuangan karena Jiwasraya memiliki permasalahan rasio pencapaian solvabilitas kurang dari 120%. Selanjutnya, di tahun 2017, OJK memberikan saksi peringatan pertama karena Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan aktuaris pada tahun 2017. Tapi pada saat itu terlihat kondisi keuangan Jiwasraya membaik. Rupanya, produk JS Proteksi Plan mendatangkan pemasukan mencapai hingga 21 triliun dan laba yang dihasilkan disebut mencapai 2,4 triliun. Namun, kekurangan cadangan premi hingga 7,7 triliun karena waktu itu belum memperhitungkan impairment atau penurunan aset. Dan setelah dilakukan audit ulang, ternyata hasil yang didapat sangat signifikan karena laba bersih turun menjadi 360,3 miliar rupiah. Nyatanya, produk JT Proteksi Plan tidak bisa di-cover oleh investasi hingga akhirnya pada tahun 2018 diumumkan bahwa JS Plan gagal bayar polis hingga 802 miliar. Saat itu JS Plan akhirnya dihentikan dan kerugian Jiwasraya hingga saat itu mencapai 5,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019, Direktur Jenderal Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,8 triliun. Aset perusahaan hanya sebesar 2,32 triliun, sedangkan kewajibannya hanya ada 50,5 triliun, ekuitas negatifnya 27,24 triliun, dan polis yang harus ditanggung karena JS Plan adalah 15,75 triliun. Jadi, jika dilihat dari kronologisnya, sebenarnya produk JS Plan diduga melatar belakangnya terjadi penyimpangan investasi. Yang pertama adalah Benit Djokro-Saputro, yang merupakan Direktur Utama PT Hansol International Tbk. Yang kedua, Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk. Yang ketiga, Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2013 sampai 2018. Keempat, Hendrisman Rahim, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 hingga 2018, dan yang terakhir adalah Syah Mirwan. Demikian presentasi mengenai kecurangan pelaporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.